Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang tutorial lengkap tentang cara menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Kita bahas soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. 2 pangkat X ditambah 2 pangkat 3 dikurang X. Sini dikurang 9, dia akan sama dengan 0. Sebelum kita lanjut, di sini kami akan memberikan pengantarnya terlebih dahulu. Di mana kalau A pangkat M dikurang N, itu sama artinya dengan A pangkat M per A pangkat N. Ini tolong kalian ingat. Oke, ingat kalau pangkatnya itu bentuknya dikurang, maka nanti hasilnya itu dibagi sini. Sekarang langsung saja kita bahas soalnya. 2 pangkat X ditambah 2 pangkat 3. Nah, bentuk ini sama dengan rumus tadi. Itu jadinya sekarang 2 pangkat X. Baru setelah ini dikurangkan dengan 9, dia akan sama dengan 0. Oke, kita hapus ini terlebih dahulu. Lanjut, sampai di sini, perhatikan ini udah sama-sama 2X, ini juga 2X. Maka baru kita pakai pemisalan. Misal, kita misalkan setiap yang 2 pangkat X itu sama dengan P. Maka sekarang jadinya, ingat yang setiap 2 pangkat X, ini sekarang kita ganti dengan P. Maka sekarang jadinya itu P ditambah 2 pangkat 3 berapa? Yaitu 8, lalu per P dikurang maksudnya. Dikurang 9, dia akan sama dengan 0. Lanjut, untuk menghilangkan P yang di bawah ini, maka otomatis semua angka yang di atas ini kita kalikan dengan P. Maka sekarang jadinya itu P dikali P hasilnya P kuadrat. Oke. Lalu kalau 8 dikali P lalu dibagi dengan P yang di bawah, itu hasilnya 8 saja. Lalu dikurangkan dengan 9 kali P hasilnya 9P, dia akan sama dengan 0. Oke. Kita lanjut di sebelahnya. Kita susun biar dia rapi, perhatikan P kuadrat, baru kita kurangkan dengan 9P, baru terakhir ditambahkan dengan 8, dia akan sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat, sekarang dia sudah membentuk persamaan kuadrat. Nah, bagaimana cara menentukan nilai P ini? Caranya gampang sekali. Silakan kalian pilih, mau pakai pemfaktoran juga boleh, mau pakai teorema ABC juga boleh, mana yang mudah menurut kalian. Nah, yang paling mudah itu tentunya adalah dengan cara pemfaktoran. Perhatikan caranya. V sama dengan 0. Sekarang tugas kita, carilah 2 angka kalau dikalikan hasilnya positif 8, namun kalau dijumlahkan itu hasilnya negatif 9. Itu tentunya angka-angkanya adalah negatif 1 dan negatif 8, ya kan? Karena kalau negatif 1 dikalikan dengan negatif 8 hasilnya positif 8. Namun kalau negatif 1 dijumlahkan dengan negatif 8 hasilnya adalah negatif 9. Lanjut, P kurang 1 sama dengan 0 dan P kurang 8 juga sama dengan 0. Maka P saja itu sama dengan negatif 1 kalau pindah ruang jadi positif 1. P sama dengan negatif 8 kalau pindah ruang jadi positif 8. Nah, sekarang baru nilai P yang kita dapat. Nah, setelah kita dapat nilai P, kembali lagi ke pemisalan tadi. Di mana kalau setiap P itu merupakan 2 pangkat X, maka P yang di sini sekarang kita ganti dengan 2 pangkat X. Lanjut. 2 pangkat X sama dengan, bagaimana caranya ini? 1 ini kita rubah jadi 2 pangkat sekian. Karena di sini 2 pangkat. Oke, 2 pangkat X. Bagaimana caranya kita merubah ini 1 jadi 2? Caranya gampang sekali. Ingat, 1 itu sama juga artinya dengan 2 pangkat 0. Angka berapapun, setiap dia pangkat 0 itu hasilnya adalah 1.
5 pangkat 0 hasilnya 1, 10 pangkat 0 hasilnya 1, 1 juta pangkat 0 hasilnya juga tetap 1. Maka 1 bagian sini itu boleh kita tulis jadi 2 pangkat 0. Kenapa harus 2? Karena bagian sini juga angkanya 2. Karena sudah sama-sama 2, maka kita ambil pangkatnya saja, yaitu X sama dengan 0. Nah, ini baru X yang pertama. X yang di sebelahnya lagi, perhatikan. 2 pangkat X sama dengan 8 ini 2 pangkat berapa? Yaitu tentunya 2 pangkat 3. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama. Ambil saja pangkatnya, yaitu X sama dengan 3. Maka HP-nya atau himpunan penyelesaiannya, kita tulis secara berurutan. Mulai dari yang terkecil, 0, baru setelah itu 3. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama. Gampang bukan? Sangat gampang sekali tentunya. Biar kalian lebih paham, perhatikan sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2X dikurang 2. Lalu dikurangkan dengan 3 dikalikan dengan 2 pangkat X ditambah 8 sama dengan 0. Lanjut, sama dengan contoh soal yang pertama tadi. Ingat, kalau pangkatnya dikurang, maka sekarang jadinya itu 2 pangkat 2X per 2 pangkat 2. Dikurangkan dengan 3 dikali 2 pangkat X ditambah 8, dia akan sama dengan 0. Lanjut, 2 pangkat 2X ini juga sekarang boleh kita rubah menjadi 2 pangkat X. Oke, tutup kurung, 2-nya di luar, itu boleh. Per 2 pangkat 2 berapa? Yaitu 4. Lalu dikurangkan dengan 3 kali 2 pangkat X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, lanjut sampai di sini, perhatikan di sini sudah 2 pangkat X, sini juga sudah 2 pangkat X. Kalau sudah 2 pangkat X, 2 pangkat X, sekarang kita baru pakai pemisalan. Misal, kita misalkan setiap yang 2 pangkat X itu sama dengan V. Maka sekarang jadinya itu V kuadrat per 4 dikurangkan dengan 3V ditambah 8, dia akan sama dengan 0. Lanjut, untuk menghilangkan 4 yang di bawah ini, otomatis semua angka yang di atas ini kita kalikan dengan angka 4. P kuadrat kali 4, 4P kuadrat, lalu dibagi 4, ya tinggal P kuadrat saja. Lalu negatif 3P dikali 4, hasilnya negatif 12P. Terakhir, positif 8 dikali 4 hasilnya positif 32. Dia akan sama dengan 0. Nah, sekarang sudah membentuk persamaan kuadrat. Ingat cara mudah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, itu cukup pakai pemfaktoran saja. P sama dengan 0. Tugas kita sekarang, carilah 2 angka kalau dikalikan hasilnya positif 32, namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 12. Angka berapa itu? Yaitu tentunya adalah angka negatif 4 dan negatif 8, ya kan? Negatif 4 dikali negatif 8 hasilnya positif 32. Namun kalau negatif 4 dijumlahkan dengan negatif 8 hasilnya negatif 12. Oke, lanjut. P dikurang 4 sama dengan 0, P dikurang 8 sama dengan 0. Maka P saja sama dengan negatif 4 kalau pindah ruas jadi positif 4. P sama dengan negatif 8 kalau pindah ruas jadi positif 8. Nah, sekarang baru nilai P yang kita dapat. Sedangkan kita harus mencari nilai X. Balik lagi ke pemisalan tadi, di mana kalau setiap P itu merupakan 2 pangkat X. Maka P di sini sekarang akan kita ganti dengan 2 pangkat X. Lanjut, perhatikan. Di sini 2 pangkat X. Di sini 4. Bagaimana caranya 4 ini sekarang akan kita rubah menjadi 2 pangkat sekian? Oke, caranya gampang sekali. 2 pangkat X sama dengan 4 ini, itu sama artinya dengan 2 pangkat 2. Ya kan? Dimana kalau 2 pangkat 2 hasilnya 4. Karena bilangan pokoknya sudah sama, 2, 2, maka sekarang kita ambil pangkatnya saja. Yaitu X sama dengan 2. Yang di sebelahnya lagi, 2 pangkat X sama dengan 8, ini akan kita rubah menjadi 2 pangkat berapa? 8 ini sama artinya dengan 2 pangkat 3, karena 2 pangkat 3 hasilnya 8.
Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka ambil saja pangkatnya, yaitu X sama dengan 3. Maka HP-nya atau himpunan penyelesaiannya, kita tulis secara berurutan, yaitu 2,3. Nah, ini dia jawabannya. Demikian tutorial singkat kami tentang cara menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.